Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Al-Quran, terutama tentang kewajiban kita membaca Al-Quran setiap saat. Sebagaimana kita ketahui, ayat yang pertama turun disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ayat itu adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalau kita perhatikan perintah pertama dalam Al-Quran ini, perintah membaca, itu berarti bahwa aktivitas membaca itu harus melekat pada diri setiap muslim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram. Bahkan dalam ayat yang pertama ini pun diulangi pada ayat ketiga dengan perintah Iqra'. Jadi di ayat pertama ada perintah Iqra', ayat ketiga di surat Al-Alaq itu juga ada perintah Iqra'. Ini mengandung makna bahwa membaca itu diharuskan dilakukan secara berulang-ulang. Karena kalau hanya satu kali membaca, itu belum tentu melahirkan ilmu pengetahuan. Dan karena itu Allah memberikan motivasi kepada kita untuk rajin membaca. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita membaca suatu sumber bacaan, satu kali baca, dua kali baca, itu belum melahirkan pengetahuan dalam diri kita, maka itu wajib kita ulangi dan ulangi lagi, supaya pengetahuan itu melekat dan mendarah daging pada diri kita. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Artinya, kalau kita sudah melakukan aktivitas membaca dan bacaan itu dilakukan secara berulang-ulang, dan akhirnya Tuhan yang maha pemurah itu akan menganugerahkan ilmu, akan memberikan ilmu pengetahuan kepada kita berkat kesabaran dan kesungguhan kita dalam melaksanakan aktivitas membaca. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Tuhan yang mengajari manusia dengan perantaraan pena. Pena yang dimaksud kalau pada 14 abad yang lalu, pena itu seperti bolpen zaman sekarang. Tapi untuk saat ini, pena itu bisa dalam bentuk mesin ketik, bisa dalam bentuk komputer, bisa dalam bentuk laptop, bisa dalam bentuk HP yang Anda miliki, dan segala macam peralatan-peralatan canggih tentang teknologi komunikasi itu semuanya bisa dipergunakan sebagai kalam, sebagai perantara, sebagai media Allah menyampaikan ilmu kepada kita. Dengan demikian, perintah membaca itu juga diiringi dengan perintah menulis. Allama bil qalam, Allah mengajarkan pengetahuan kepada kita melalui perantaraan pena. Itu artinya kalau kita sudah membaca, kita diperintahkan untuk menuliskan apa yang kita baca. Oleh sebab itu, Islam memberikan motivasi yang sangat kuat kepada seluruh umatnya untuk meningkatkan aktivitas baca tulis. Walaupun kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu dikenal sebagai Nabi yang ummi, Nabi yang tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis, tapi beliau sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berlomba-lomba bisa membaca dan menulis. Dengan aktivitas membaca dan menulis, 'allamal insana ma lam ya'lam, maka Allah akan menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada kita sesuatu yang tadinya kita tidak ketahui. Jadi tidak ada hal yang mustahil untuk kita peroleh pengetahuannya asalkan kita rajin membaca dan menulis. Mudah-mudahan motivasi membaca dan menulis ini menginspirasi kita untuk produktif setiap saat. Apa yang kita lihat, kita catat, kita perhatikan, kita renungkan, dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan sehingga menjadi pemikiran kita yang berguna bagi orang lain. Mudah-mudahan pesan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
untuk meningkatkan aktivitas membaca dan menulis di kalangan kita, sehingga berkembanglah ilmu pengetahuan sebagaimana berkembangnya pengetahuan pada masa-masa awal Islam. Sehingga para ulama-ulama zaman dulu, walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarananya, namun karena kesungguhan mereka beraktivitas, bermujahadah, berijtihad, maka mereka banyak melahirkan karya-karya ilmiah yang bisa nikmati sekarang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.